Hai Wai, kita jumpa lagi pada sesi yang ketiga perbincangan santai kita dengan Pak Bupati Anambas, Bapak Abdul Haris. Tadi pada sesi yang kedua kita sudah mendengar apa yang sudah dilakukan oleh Pak Bupati di Anambas, membangun Trempa, membangun Jemaja, membangun bandara, membangun infrastruktur ekonomi, termasuk pariwisata dan lain-lain. Sekarang kita pada sesi ketiga kepingin bertanya, mimpi besar, harapan besar Pak Bupati ini sebenarnya didukung dengan kekuatan anggaran yang finansial cukup bagus atau tidak? Atau sekarang ini boleh Pak Bupati saya tanya berapa besar anggaran katakanlah APBD Kabupaten Anambas sekarang yang Bapak kelola seperti untuk membangun Kabupaten Anambas, kabupaten termuda di Provinsi Kepulauan Riau. Seberapa besar ada perhatian-perhatian lain dari pemerintah pusat, dari pemerintah provinsi dan lain seperti itu? Silakan Pak Bupati. Ya, baik Pak. Untuk APBD kita setiap tahun itu asumsi kita itu APBD di atas 1 triliun. Di atas 1 triliun ya. Kadang-kadang 1,2. Ya. Tapi itu asumsi Pak. Asumsi itu kita menghitung berdasarkan adanya arah atau adanya sumber-sumber anggaran, baik itu dari provinsi maupun dari pusat, yang mana semua itu adalah asumsi Pak. Belum ada kepastian secara wujud bahwa anggaran itu akan kita dapatkan berdasarkan PMK yang disampaikan oleh pihak pusat itu Menteri Keuangan. Nah, tapi dalam perjalanan pertengahan tahun atau per seperempat tahun itu kadang-kadang asumsi itu tidak mencapai target Pak Dato. Ya, khususnya di masa pandemi ini kita sudah mengasumsikan karena berdasarkan PMK, berdasarkan sumber-sumber anggaran yang kita anggap itu adalah suatu keakuratan. Kita tentu menghitung anggaran tersebut, pendapatan dan belanja. Kemudian kita sahkan bersama-sama dengan kawan-kawan dewan. Nah, untuk 2021 akhirnya kita menghitung rupanya ada perubahan beberapa PMK. Yang mana tunda salur tidak tercapai untuk penyaluran kembali. Kemudian juga beberapa dana jauh juga dipotong karena pandemi, dan juga beberapa perencanaan kita yang sudah kita turunkan beberapa kegiatan di belanja modal karena pandemi ini kadang-kadang dia datangnya di pertengahan tahun yang sifatnya mendadak, maka mau tak mau kita mematuhi aturan dan mematuhi instruksi perintah dari pusat maupun dari provinsi, maka kita akan mengurangi daripada belanja modal tersebut. Nah, jadi oleh karena itu Pak Dato, sumbangsi dari pusat maupun provinsi itu berdasarkan kepada pembagian yang sifatnya asumsi, tidak ada bentuk wujud yang pasti ya, belum pasti lah. Yang dalam hitungan kita. Baik Pak Bupati, kemudian dari semua itu menurut saya hal yang paling penting adalah kesiapan sumber daya manusia di Kabupaten Anambas sendiri. Bagaimana kesiapan sumber daya manusia? Apakah sekolah tertinggi yang ada di Kabupaten Anambas yang sekarang menjadi tempat anak-anak belajar? Karena kalau bergantung kepada pergi ke Tanjung Pinang, kan masih tetap jauh. Berarti bagaimanapun pemerintah Kabupaten Anambas harus menyiapkan semacam lembaga-lembaga pendidikan yang ada di sana, baik perguruan menengah maupun perguruan tinggi. Sekarang bagaimana kondisi dunia kependidikan yang ada di Kabupaten Anambas? Ya Pak, jadi makanya upaya-upaya kita adalah untuk terus kita berkoordinasi dengan provinsi dan pusat untuk mohon
bantuan, terutama untuk pembangunan melalui dana alokasi DAP maupun dana-dana lainnya yang merupakan kebijakan-kebijakan pusat. Nah inilah kita pendekatan-pendekatan kepada beberapa menteri, kemudian stakeholder-stakeholder yang kita anggap bisa membantu untuk menambah belanja dan pendapatan Kabupaten Kepulauan Anambas, Pak Datuk. Baik itu dari provinsi maupun pusat. Nah, insya Allah saya coba pendekatan dengan Pak Gubernur. Mudah-mudahan di tahun 2022 kita akan membangun satu jambatan yang menghubungi antara Pulau Batak dengan Pulau Siang Tengah, Pak. Yang itu Pulau Piambung dengan Pulau Air Asum. Ya. Di dunia pendidikan, Pak, sekolah yang tertinggi ada lembaga apa? Perguruan tinggi. Ada perguruan tinggi apa di Anambas? Sekolah tinggi. Sekolah tingginya, sekolah lembaga pendidikan yang tertinggi. Lembaga pendidikan tertinggi yang ada di Anambas. Kalau di Natuna misalnya ada sekolah tinggi agama Islam, ada perguruan tinggi. Kalau di Anambas ada sekolah tinggi apa, Pak, di sekarang ini? Di Tarempa. Lembaga perguruan tinggi, lembaga pendidikan tertinggi yang ada di Anambas sekarang apa, Pak, anunya? Hanya SMA atau ada perguruan tinggi yang lain? Tak dengar ya. Baik, para pemirsa sekalian, kita ingin bertanya kepada Pak Bupati dalam bidang penyiapan sumber daya manusia di Anambas, apakah ada lembaga-lembaga perguruan tinggi yang dibangun juga di sana selain dari sekolah tinggi SLTA atau lembaga-lembaga yang lain? Nah, apakah anak-anak di sana masih tetap harus pergi jauh ke Tanjung Pinang, ke Jakarta, ke Pekanbaru untuk mendapat pendidikan itu? Tapi bagaimana Pak Bupati bisa terdengar gitu? Baik Pak Dato, terima kasih. Jadi untuk sumber daya manusia, misi di prodi kedua saya untuk Anambas memang kita masukkan, Pak, di dalam misi untuk meningkatkan sumber daya masyarakat Kabupaten Anambas. Kita memang di jauh-jauh hari menginginkan suatu universitas di Kepulauan Anambas, Pak Datuk. Karena itu tadi kita ingin supaya masyarakat Kepulauan Anambas memiliki sumber daya yang ada. Karena membangun suatu daerah itu mesti harus dipersiapkan sumber daya manusianya. Karena bagaimanapun antara praktek dengan ilmu pengetahuan ini mesti sejalan itu. Mustahil kita bisa membangun suatu daerah tanpa ada sumber daya yang ada. Karena bagaimanapun ilmu dan pengetahuan itu sangat dibutuhkan dalam kita melakukan apapun bentuknya. Untuk mengantisipasi belum adanya universitas di Kepulauan Anambas, maka saya mengambil suatu kebijakan adalah pertama menyekolahkan anak-anak kita di perguruan tinggi, Pak Dato. Hari ini kita kuliahkan anak-anak kita di ilmu kedokteran, kemudian kita kuliahkan di ilmu pariwisata, kita kuliahkan anak-anak kita di ilmu keagamaan, yaitu di pesantren, kemudian tahfiz Al-Quran. Kemudian juga kita biayai secara bantuan secara reguler kepada seluruh mahasiswa Anambas yang kuliah di luar Kepulauan Anambas, Pak Dato. Dengan besaran bantuan kita berkisar 3 juta sampai 4 juta per tahun anggaran. Ini adalah salah satu memberikan keringanan kepada orang tua mahasiswa dalam kita meningkatkan sumber daya manusia di Kepulauan Anambas. Di samping kita memberikan perkuliahan full, dan juga pernah kita melakukan perkuliahan anak-anak kita di luar negeri, Pak, sampai ke Jerman, Malaysia, dan lain sebagainya. Kenapa? Semua ini adalah untuk kepentingan daerah. Kita berharap nanti
nanti ke depan mereka memiliki sumber daya yang ada bisa membangun daerahnya lebih baik lagi. Begitu Pak. Baik Pak Bupati. Ini mungkin pertanyaan yang terakhir tentang bagaimana perhatian Bapak terhadap kebudayaan di sana, karena Siantan ini jejak sejarah yang panjang daripada terutama di kawasan Jazirah Melayu ini. Dulu ada misalnya ada Daeng Relake yang sampai Siantan, kapalnya juga Siantan ini bahagian daripada daerah pegangan Laksmana Melaka Hang Tuah dan lain sebagainya. Bagaimana nilai-nilai budaya atau pelestarian aset-aset budaya sejarah yang lain ada di Natuna sekarang yang Bapak lakukan, perhatian yang Bapak berikan kepada pelestarian aset-aset sejarah dan nilai-nilai budaya di sana. Silakan Pak Bupati. Ya, baik Pak Dato. Seni dan budaya itu adalah aset daerah Pak. Ya. Apalagi kita hari ini membangun pariwisata. Jadi pariwisata itu tidak saja pulau yang indah, pasir yang putih, terumbu karang yang bagus, tetapi pariwisata itu adalah semua bentuk anugerah dan kekayaan suatu daerah. Makanya kita sadari benar bahwa seni dan budaya itu adalah suatu modal destinasi baru Kabupaten Anambas untuk kita suguhkan kepada para wisatawan yang datang ke Kepulauan Anambas. Karena bagaimanapun persoalan indahnya pantai, kemudian indahnya pulau itu mungkin ada di beberapa kabupaten kota lain, Pak. Tapi tidak semua budaya dan seni itu bisa memiliki kesamaan. Kalau keragaman mungkin iya, tapi kesamaan juga saya kira tidak semua daerah yang memiliki hal yang sama. Contoh di Kepulauan Anambas itu ada seni budaya Gubang, kemudian seni budaya Mendu, budaya lainnya. Bahkan ada beberapa situs Pak Dato, situs itu ada peninggalan di zaman Jepang dan Belanda dulu. Kemudian ada juga situs religius seperti Keramat Siantan, kemudian Pulau Pangeran yang ada di Pulau Belimbang. Ini adalah salah satu jualan-jualan kita untuk menyuguhkan para wisatawan yang hadir di Kepulauan Anambas. Jadi saya sangat mendukung untuk seni dan budaya Pak. Kenapa? Karena ini adalah suatu bentuk peninggalan atau sejarah nenek moyang kita yang mesti kita lestarikan dan kita pelihara. Karena di sana itu ada tumbuh-tumbuh nasihat-nasihat, kemudian ada tumbuh keteladanan yang mesti ini bisa kita implementasi ke dalam kehidupan, bisa kita jadikan sebagai pedoman, acuan untuk kehidupan masyarakat Kepulauan Anambas. Demikian Pak. Baik Pak Bupati, ini kita sudah sampai pada sesi yang terakhir. Terima kasih atas pikiran-pikiran yang Bapak sampaikan, gagasan-gagasan dan cerita tentang perkembangan dari Kabupaten Anambas. Menurut saya walaupun baru 13 tahun sebagai kabupaten sendiri luar biasa, walaupun hanya 1 triliun saja APBD, tapi Bapak sudah melakukan hal-hal yang luar biasa. Saya pikir masjid di atas Batu Cadas itu luar biasa. Dari masjid itu masjid laut luas, wah luar biasa. Saya kepingin sampai ke sana, itu luar biasa. Belum lagi kantor bupatinya dan belum sampai lagi ke Letung, bandaranya, pantainya, luar biasa Anambas untuk masa depannya. Dan terima kasih pikiran-pikiran yang Bapak sampaikan, gagasan Bapak sampaikan. Mudah-mudahan ini semua akan mendapat jalan keluar dan menjadikan Anambas sebagai satu jantung pusat maritim Indonesia di sana. Jadi kalau bicara maritim Indonesia ini, kalau meninggalkan Anambas itu tak betul Pak. Harus masuk Anambas sebagai, malah menurut saya itu jantungnya lah. Jantung jantung maritim Indonesia itu ada di Anambas. Tinggal bagaimana teman-teman di Anambas berjuang meyakinkan kepada pemerintah dan memberi perhatian yang lebih besar. Baik Pak Bupati, kita sudah sampai pada sesi terakhir. Para pemirsa sekalian semuanya, terima kasih sudah ikut menyaksikan siaran ini. Kita berdoa agar
Anambas maju dan berkembang untuk masa-masa yang depan. Baik, pemirsa sekalian, pada sesi terakhir ini saya kembali ingin berterima kasih kepada sponsor kita. Acara ini adalah air mineral dalam kemasan Sunpot, air mineral yang diproduksi di Gunung Bintan, di Gunung Lengkuas, dan air yang sehat untuk diminum. Kemudian saya kembali ingin berterima kasih kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji Umrah yang menjadi pendukung acara ini, dan mereka mengusung sebuah jargon, sebuah tagline, sebuah semboyan, belajar dan bertanya tiada jemu. Jadi ini diambil dari Gurindam 12 karangan pujangga besar kita Raja Ali Haji, pahlawan nasional bangsa, dan mereka ingin menjadikan Universitas Umrah sebagai salah satu perguruan tinggi unggulan yang ada di Indonesia di kawasan maritim ini. Baik pemirsa sekalian, kita bertemu lagi pada minggu yang akan datang dengan topik dan bincang-bincang yang lain. Saya tutup sekali lagi, saya ingin mengajak jangan lupa protokol kesehatan. Wabah Covid masih ada di luar kita. Jangan lupa cuci tangan, jangan lupa pakai masker, dan jangan lupa menghindar jarak. Kitalah yang menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah yang Maha Kuasa. Hai, kita berjumpa lagi pada minggu akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.